warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang insyaallah malam ini selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang memberi judul itu ya beliau ini. Judulnya apa, Kiai? Syawal dan halal bihalal. Sekarang tanggal masih Syawal ya? Masih Syawal. Syawal terakhir tanggal, sekarang tanggal berarti 24 ya. 24 masih ada hari 6. 5 nggih, 5. Syawal itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Arab. Akar katanya itu salah. Kata salah itu bahasa Indonesianya adalah mengangkat, salah. Mengangkat. Itu secara ontologi. Tetapi secara aksiologi, salah mengangkat itu diartikan meningkat. Paham nggih? Lah, itu salah Syawal ini. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah pernyataan ketika Allah menyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika akhir Ramadan, begitu maghrib, kita disuruh bertakbir oleh Allah. Kan begitu ya? Apakah kita bertakbir pada malam 1 Syawal atau bingung untuk membuat makanan esok pagi? Maka ketika suruh bertakbir itulah begitu besok hari sudah mulai nampak masyrik itu, kemudian Rasul berkata, nggih, matur nuwun Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sip. Maka Rasul berkata, kayaumin waladathu ummuhu. Kalau kalian sudah mengakhiri Ramadan dan kalian bisa dalam madrasah Ramadan, kayaumin waladathu ummuhu, kamu seperti bayi yang baru lahir. 1 Syawal kemarin kita ini seperti bayi yang baru lahir, gak punya dosa. Enak kan Pak, Ibu? Enak kan ya? Seperti bayi 1 Syawal itu. Tetapi kata Rasulullah, kalau kamu sudah seperti bayi yang baru lahir, pilihlah 3 hal. Kata Rasulullah, 3 hal pilih. Yang pertama, kalau kamu di bulan Syawal ini ibadahmu lebih baik dari bulan kemarin, maka kamu menjadi orang yang robihun. Robih itu untung, kita beruntung. Tetapi kalau amal ibadahmu di bulan Syawal sama dengan bulan kemarin, kata Rasulullah, kamu rugi. Malbun, kamu rugi, kata Rasulullah. Tetapi kalau di bulan Syawal kemudian ibadahmu lebih jelek dari hari kemarin, maka kamu dilaknat oleh Allah. Pilih, kata Rasulullah. Tentu kita memilih yang pertama. Kita ingin robih. Bagaimana untuk robih? Berpuasalah di bulan Syawal 6 hari. Bapak Ibu sudah puasa? Sudah. Kalau yang puasa 6 hari di bulan Syawal,
maka sama dengan berpuasa sepanjang tahun. Itu yang dimaksud syalah Syawal itu, meningkat. Terus kemudian, apakah kita termasuk orang yang disebut oleh Allah itu orang yang paripurna di 1 Syawal itu, sehingga kita mendapat ampunan Allah? Kalau kita tidak paripurna, maka tentu kita tidak dapat ampunan Allah, tidak menjadi syahrul maghfirah. Pak, Ibu, di Indonesia itu ada semacam ketentuan bersama, itu yang disebut halal bihalal. Di dunia lain nggak ada itu, nggak pernah. Di Arab Saudi aja lah, di Arab Saudi ada nggak? Nggak ada. Kenapa Indonesia ini pakai halal bihalal? Produk kenegaraan, produk kepemerintahan yang terdekat dengan konsep Islam itu Indonesia. Itu karena perjanjian sama dengan Piagam Madinah. Perjanjian antara Rasul dengan Yahudi, perjanjian Rasul dengan Ortodok, perjanjian Rasul dengan orang-orang Nasrani, menjadi sebuah perjanjian Piagam Madinah. Indonesia juga ada perjanjian antara orang Islam, orang Nasrani, orang Buddha, yang menjadi sebuah perjanjian namanya Pancasila. Kemudian dari peristiwa ini, begitu Pak Karno itu mendeklarasikan tentang kemerdekaan, itu semuanya manut. Tetapi ketika Pak Karno sudah menjadi presiden, terjadi multi partai, maka partai-partai itu Pak sengketa. Sudah sengketa itu. Lah, sengketa kan apa? Berebut jabatan. Sekarang sama kan? Multi partai berebut jabatan sama. Maka kemudian muncul para kiai-kiai itu. Maka karena sudah sengketa itu, ada Masumi, ada PNI, ada PKI. ID tokohnya itu Pak hafal Quran, anaknya tokoh Islam, tetapi dia kepencut dunianya. Maka sengketa itu untuk bersatu dijadikanlah halal bihalal. Sesuatu yang dulu halal kemudian tidak baik, yuk halalkan kembali. Itu kalimatnya. Makanya halalun bihalalin. Jangan itu dianggap sebuah ibadah yang tidak mendasar. Ibadah yang tidak mendasar yang mana? Halalun itu kan kehalalan kita bersaudara kan. Saya, Bapak, Ibu bersaudara halal. Ketika berebut jabatan, sudah saling menjelek-jelekkan, kita sudah mempunyai dosa fahisyah yang dibaca tadi itu. Dosa partnership yang Allah tidak mengampuninya kecuali orang itu memaafkannya. Kan itu dasar halal bihalal itu. Maka ketika kita ada dosa partnership, maka kemudian segeralah meminta ampun. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kan begitu beliau. Wasari'u, segeralah kamu mencari ampunan Allah. Itu perintah Pak, segera mencari ampunan Allah itu. Jangan enak-enakan, segera mencari ampunan Allah. Kalau kamu sudah mendapat ampunan Allah, tempatmu di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang disebut oleh Allah dalam surat Ali Imran itu. Lah, orang yang mendapat ampunan Allah itu
Allah beritahukan indikasinya ada 3. Tadi itu harus kita miliki itu. Yumfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Kalau 3 ini tidak kita jalankan, maka Allah tidak memberi ampunan. Celakalah kita ketika akhir Ramadan kita tidak mendapat ampunan Allah. Celaka kita. Mari kita bersama-sama tadabburi ayat ini. Pak, 3 ini adalah menginfakkan. Lagi, menginfakkan harta yang kita punya kepada orang yang berhak menerimanya. Baik kita lapang maupun tidak lapang. Sering saya katakan baik pensiun maupun tidak pensiun. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Ini yang menjadi dasar para ulama Indonesia. Memaafkan itu menjadi sebuah kebiasaan untuk halalun bihalalin. Yang dalam hadis Nabi dikenal adalah silah ar-rahim. Silah itu menyambung tali yang telah putus. Ini kan putus. Pertama kita kan menyambung, bersaudara. Karena kita dosa fahisah, putus. Silah namanya. Silah ar-rahim menyambung tali yang putus dengan kasih sayang. Rahim, kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan Allah itu dunia akhirat bagi orang yang beriman. Rahman hanya diberikan di dunia. Lah, Bapak, kalaulah itu silah ar-rahim tadi itu tidak ada perintah meminta maaf, tetapi perintahnya memberi maaf. Jadi kalau ada orang menyakiti kita maafkan mereka. Karena itu perintah Allah, tidak meminta maaf, tetapi memberi maaf. Itu surat Ali Imran itu, memberi maaf. Bisakah kita memberi maaf kepada orang yang menyakiti kita? Tolong Pak, orang yang menyakiti kita, kalau kita tidak memaafkan, hancur orang itu Pak. Hancur. Tetapi Bapak tidak bernilai di hadapan Allah sebagai orang yang paripurna. Tetapi kalau Bapak memaafkan kesalahan orang, maka tentu Bapak menjadi orang yang paripurna. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah akan bersama kita dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi dasar halal bihalal. Cuman sayangnya halal bihalal dari awal itu pun dihancurkan oleh generasi berikutnya. Sama dengan Pancasila tadi itu. Bagaimana menghancurkannya? Karena halal bihalal itu orang bisa termaafkan kalau sudah berjabatan tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Sebelum tangan ini berpisah, Allah maafkan kesalahan orang itu. Pak, ini yang diawali para ulama ketika habis Ramadan, yuk kita halal bihalal, jabatan tangan agar dosa fahisah hilang. Tetapi ketika saya ceramah di halal bihalal, laki perempuan yang jabatan tangan. Lakinya salaman, perempuannya salaman, lakinya teko-tekan, binin teko-tekan. Kata Rasulullah, kalau laki-laki berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, lebih baik dipasok kepalanya dengan paku. Yo, kalau bapak jabatan tangan dengan ibu yang bukan istrinya lah ya, lebih baik pasok, cetok. Yang paku besar tuh masuk. Kalau tidak percaya coba besok bapak bawa paku, saya yang matok di atas. Sakit tidak kira-kira? Ada yang malah begini. Ini kalau di
di luar jamaah kita ya, maksudnya di kantor saya dulu. Mari kita jabat tangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Salaman, pipinya diginikan, pipinya diginikan. Itu istrinya orang itu. Dan suaminya tahu diginikan pimpinannya. Saya bilang, kok bojomu itu dicium kepolomu? Saya bilang gitu. Kok gelem awakmu? Ya enggak apa-apa Pak Nur, hanya sekali aja. Begitu. Sekali aja ya opo. Kata istrinya, kok enak dicium Pak kepala ini gitu ya. Ingat, itu yang disalahgunakan dalam halal bihalal. Halal bihalal itu orang Jawa itu hebat. Kalau ketemu ibu sama bapak yang bukan mahramnya itu mesti gini, sambil dekluk gini kan orang Jawa ya. Lah itu yang benar, namanya halal bihalal. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Maafkan kesalahan orang. Kalau tidak bisa itu, kita tidak dapat maghfirah Allah. Nah, Pak, saya setiap malam itu saya memaafkan kesalahan istri saya. Tidak usah keluar dulu dengan istri. Apakah Bapak setiap malam ketika bangun itu sudah memaafkan istrinya? Bapak pernah marah enggak ke istri? Ibu pernah marah ke suami? Sering. Kalau sering mana Allah akan memaafkan. Kalimatnya beliau wasari, segeralah meminta maaf. Marah boleh. Marah boleh. Dalam arti kata setelah marah segeralah yang dimarahi memberikan maaf dan kita menciumnya. Istri kalau dicium keningnya Pak, enggak usah gaji Bapak diberikan sebulan. Nggak dikasih aja sudah senang, karena wanita itu butuh kasih sayang. Harus Pak, Rasul biasa cium kening Aisyah. Dan wanita itu paling suka kalau dicubit hidungnya. Kenapa? Rasul biasa mencubit hidungnya dan mencubit dagunya. Coba Bapak kalau sudah selesai sholat tahajud ya toh, setelah witir Bapak noleh sebelum Bapak memberikan wasiat, Bapak cubit aja hidungnya. Cantiknya kamu, kan begitu. Cantiknya kamu. Walaupun sudah doa bilang cantik dong Pak. Kan gitu toh, harusnya begitu. Lah, ini contoh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menantu Rasul. Suaminya Fatimah. Ketika perang dia menang Pak. Orang Quraisy itu sudah terlentang. Tinggal nusuk aja. Tinggal nusuk saja Ali itu. Maka sebelum nusuk, orang Quraisy itu mengumpulkan ludahnya dan kemudian dia semburkan ke Ali. Ke mukanya. Maka Ali bin Abi Thalib pedangnya diangkat, disarungkan. Prak. Apa kata orang Quraisy itu? Ali, kenapa engkau tidak bunuh aku? Padahal aku sudah tidak punya apa-apa. Apa kata Ali? Aku tidak akan membunuh musuhku ketika aku dalam keadaan marah. Ini Ali Pak. Jadi dia tidak jadi bunuh karena dia marah. Bisa nggak kira-kira kita? Bisa nggak? Disalib kena air saja, sepeda motor, cerot. Apa kalimat yang keluar dari kita? Ben kan gitu ya. Ini Pak yang saya takutkan kemarin karena itu. Jangan-jangan saya ceramah, saya tidak bisa melaksanakannya. Maka ayat ketiga itu yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan Pak. Kalau orang lain mau nyeleweng urusan, tapi saya, bagaimana saya hidup saya besok? Usia sudah asar begini. Walaupun saya minta 125 kan asar. Lah, ini tentang wal kadhiminal ghaidha. Kalau yumfikuna fis sarra'i wad dharra'i, itu yang terberat Pak. Yang terberat itu. Ali bin Abi Thalib Pak, Ali bin Abi Thalib ketika malam 1 Syawal dia pimpin anak istrinya untuk takbir itu.
Di mana? Di rumahnya. Rumah Ali itu juga dekat dengan masjid, tetapi dia punya tempat untuk tempat dia beribadah. Muslim harus punya satu tempat khusus ibadah. Jangan ditempati apa-apa. Namanya mihrab. Paham Pak G? Jadi kenapa ketika ibu dalam keadaan situasi genting, ibu itu kan lebih utama di mihrabnya. Kan begitu ya? Lah, ketika sudah takbir habis sholat isya, Ali itu bawa, kalau bahasa saya itu tempatnya beras itu apa Pak? Tempat beras, nggih Pak? Kantongan yang gelangsi. Nah, bawa gelangsi, kurma yang ada di rumahnya semuanya masukkan gelangsi. Gandum yang ada di rumahnya masukkan gelangsi, ditali, dipondong oleh Ali. Keluar karena dia punya database. Kita umat Islam itu harus punya database, Pak. Siapa tetangga kita yang tidak makan? Siapa tetangga kita yang tidak punya? Siapa yang fakir? Siapa yang miskin? Siapa yang yatim? Siapa yang piatu? Siapa yang yatim piatu? Itu didata oleh Ali, Pak. Sehingga dia memberikan itu tanpa mencarinya. Lah, ketika dia malam hari keluar itu, di belakangnya Fatimah, istrinya. Kanan Hasan, kiri Husain. Dia berikan semua gandum dan kurmanya itu. Pulang dia, apa yang dimakan Pak oleh Ali sekeluarga itu? Roti gandum yang basi, tidak ada lapisan menteganya, dia makan sekeluarga. Yang baik-baik diberikan itu. Besok paginya makan gandum itu juga, yang sudah bau itu, dia sholat, habis sholat dia pulang, dia bertakbir, bergembira sambil makan roti yang basi itu. Kalau bahasa kita expired. Datanglah sahabat Nabi namanya Rafi. Dia di pintunya itu kemudian melihat seluruh keluarganya Ali takbir dengan memegang roti yang basi. Dan terhirup oleh hidungnya Rafi itu bahwa gandum itu sudah berbau. Berdetaklah jantungnya Rafi itu, tidak bisa masuk ke rumahnya, hanya berdetak, ini anak Rasul, ini anak kepala negara, ini anak presiden, ini menantu presiden. Dia makan gandum yang sudah basi. Keluar Pak dia, tidak masuk ke rumah Ali. Kemana dia? Ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putrimu ya Rasul, putrimu. Rasul dari dalam itu mendengar, ada apa ini? Ada apa sahabatku? Cucumu ya Rasul, menantumu ya Rasul. Kenapa Rafi'i? Kenapa? Datangi sendiri ya Rasul, putrimu. Nabi menyongsong berjalan dengan keras. Ternyata yang ada di dalam rumah anaknya, dia makan gandum yang Rasul pun mencium bau tidak enak. Maka Rasul tertegun di pintunya dan Rasul tidak bisa masuk ke rumahnya karena menetes air matanya. Anak, menantu dan cucunya makan roti gandum yang sudah basi. Maka ketika Fatimah tahu kalau ada ayahnya, dia datang, dia bilang, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak masuk? Rasul segera mendekapnya dan Rasul menengadah ke atas dan telunjuknya Rasulullah di atas kan. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, saksikan ya Rob, keluargaku telah menjalankan syariatmu. Apa kata Rasulullah? Surga engkau anakku. Ini anak presiden yang bisa meminta. Bisakah kita meniru Ali itu? Kita kadang-kadang egois, punya makanan kita makan sendiri kok.
Pernahkah kita ketika kemudian punya database? Enggak. Lah kalau ini tidak kita kerjakan, apakah maghfirah Allah akan datang kepada kita? Ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya Isya. Semoga di Syawal yang masih 5 hari ini kita bisa meningkatkan prestasi ibadah kita, bisa mendekat kepada Allah. Yuk frekuensi kita satukan dengan frekuensi Allah. Ini frekuensi kita satukan agar kita dengan Allah selalu dekat itu. Konsep yang paling ditawarkan Rasul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.